Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ada Kak Reva, ada El, dan juga ada Wulan. Kami adalah mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Lampung. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi kami tentang seleksi dan penempatan karyawan. Yuk kita simak. Pengertian dari seleksi adalah proses di mana perusahaan memutuskan orang yang akan atau tidak akan diizinkan masuk ke organisasi-organisasi. Tujuan dari diadakannya seleksi adalah untuk mengetahui kapabilitas calon karyawan dan menentukan kesesuaian dengan jabatan seperti knowledge, experience, personality, and competence. Selanjutnya ada urgensi seleksi, di mana urgensi seleksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja manajer tergantung pada bawahan. Dan yang kedua, penyaringan penting terkait dengan biaya. Dan yang terakhir, implikasi legal. Selanjutnya ada kriteria seleksi. Yang pertama, ada pendidikan formal. Yang kedua, pengalaman atau kinerja masa lalu. Yang ketiga, karakteristik fisik. Yang keempat, karakteristik pribadi dan tipe kepribadian. Selanjutnya, ada prinsip seleksi. Yang pertama, tes harus reliable atau konsisten. Lalu, tes harus valid, tes harus general, berguna, legal, standar, sesuai dengan regulasi pemerintah. Mengisi formulir aplikasi. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi dasar aplikan berupa kontak informasi, pengalaman, qualification. Yang kedua, bagian SDM dapat melakukan short list terhadap aplikan yang memenuhi kriteria minimum suatu organisasi. Pengujian atau testing. Tes aptitude atau bakat untuk mengukur seberapa besar individu mampu belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, tes achievement intelijensi atau keterampilan yang dimiliki individu. Lalu tes kepribadian untuk menilai karakter dan kepribadian individu. Wawancara interview adalah salah satu metode seleksi yang dirancang untuk memprediksi kinerja masa depan berdasarkan tanggapan atau respon secara lisan oleh pelamar kerja. Dalam proses seleksi juga dilakukan yaitu pengecekan referensi, di mana secara umum SDM akan melakukan pengecekan referensi setelah pelamar melewati proses tes atau wawancara. Biasanya proses ini tidak akan dipublikasikan dalam media dan proses seleksi terhadap pelamar. Pembuatan keputusan seleksi. Pembuatan keputusan seleksi biasanya didahului oleh tes kesehatan bagi pelamar yang lulus dalam tahapan sebelumnya. Terdapat 2 metode dalam pembuatan keputusan seleksi, yaitu Multiple Handle Model dan Compensatory Model. Setelah proses seleksi, dilanjutkan dengan tahapan penetapan karyawan. Pada tahapan ini, seorang karyawan baru akan ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau sesuai kesepakatan pada saat proses seleksi. Dalam pembahasan ini kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Seleksi karyawan merupakan proses di mana perusahaan dapat memungkinkan seseorang dapat masuk atau tidak dalam suatu organisasi. Yang kedua, dalam proses seleksi dilakukan dalam beberapa tahap. Dan yang ketiga, penempatan karyawan akan dilakukan setelah proses seleksi.
Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap menjaga kesehatan teman-teman. Terima kasih karena sudah melihat dan menyimak video ini. Sampai jumpa. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ada Kak Reva, ada El, dan juga ada Wulan. Kami adalah mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Lampung. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi kami tentang seleksi dan penempatan karyawan. Yuk kita simak. Pengertian dari seleksi adalah proses di mana perusahaan memutuskan orang yang akan atau tidak akan diizinkan masuk ke organisasi-organisasi. Tujuan dari diadakannya seleksi adalah untuk mengetahui kapabilitas calon karyawan dan menentukan kesesuaian dengan jabatan seperti knowledge, experience, personality, and competence. Selanjutnya ada urgensi seleksi, di mana urgensi seleksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja manajer tergantung pada bawahan. Dan yang kedua, penyaringan penting terkait dengan biaya. Dan yang terakhir, implikasi legal. Selanjutnya ada kriteria seleksi. Yang pertama, ada pendidikan formal. Yang kedua, pengalaman atau kinerja masa lalu. Yang ketiga, karakteristik fisik. Yang keempat, karakteristik pribadi dan tipe kepribadian. Selanjutnya, ada prinsip seleksi. Yang pertama, tes harus reliable atau konsisten. Lalu, tes harus valid, tes harus general, berguna, legal, standar, sesuai dengan regulasi pemerintah. Selanjutnya, ada tahapan proses seleksi. Yang pertama, mengisi formulir aplikasi. Kedua, menguji dan meninjau sampel pekerjaan. Yang ketiga, wawancara. Keempat, pengecekan referensi. Dan yang terakhir, ada pembuatan keputusan seleksi. Mengisi formulir aplikasi. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi dasar aplikan berupa kontak informasi, pengalaman, qualification. Yang kedua, bagian SDM dapat melakukan short list terhadap aplikan yang memenuhi kriteria minimum suatu organisasi. Pengujian atau testing. Tes aptitude atau bakat untuk mengukur seberapa besar individu mampu belajar dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, tes achievement untuk mengukur intelijensi atau